Jumpa lagi bersama dengan Bunda Mai IBN. Sobat, kali ini kita akan mengenal tradisi Semana Santa. Tradisi Semana Santa atau Hari Bayi adalah ritual perayaan Pekan Suci Paskah yang dilakukan selama 7 hari berturut-turut oleh umat Katolik di Larantuka, Flores Timur. Kata Semana Santa berasal dari bahasa Portugis semana yang berarti pekan atau minggu dan Santa berarti suci. Secara keseluruhan, di mana Santa berarti pekan suci yang dimulai dari Minggu Palma, Rabu Pengkhianatan, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci hingga perayaan Minggu Haleluya atau Minggu Paskah. Semana Santa merupakan ikon dari Flores Timur dan menjadi daya tarik sendiri bagi peziarah maupun wisatawan. Jadi selain menggeliatkan ekonomi dan pariwisata, tradisi ini juga menjadi wujud toleransi antar umat beragama di Flores Timur. Cerita rakyat yang beredar bisa dipastikan bahwa tradisi Semana Santa dimulai sejak penemuan patung Tuan Mea di pantai Larantuka pada tahun 1510. Patung tersebut diperkirakan terdampar di pantai akibat karamnya kapal milik Portugis di perairan Larantuka. Atas perintah dari kepala kampung Lewonama saat itu, patung Tuan Mea tersebut kemudian disimpan di rumah pemujaan Korke atau bahasa lokal. Warga setempat yang kala itu belum mengenal sosok patung tersebut kemudian menghormatinya sebagai benda sakral. Masyarakat pun kerap memberikan sesaji ketika merayakan peristiwa tertentu seperti perayaan panen, perayaan-perayaan lainnya. Sementara Semana Santa di tempat lain terjadi 3 kali yang kerap disebut dengan Hari Bayi di Nagi, Hari Bayi di Konga, dan Hari Bayi di Ureh. Dan perayaan ini menempatkan Yesus dan Bunda Maria yang berkabung menyaksikan penderitaan anaknya sebelum dan saat disalibkan sebagai pusat ritual. Pada tahun 1500-an, Larantuka sangat kuat menjalani tradisi tua kekatolikan dengan devosi Katolik kepada Bunda Maria sebagai pusat iman. Melalui Maria, seseorang akan sampai kepada Yesus. Dalam tradisi Larantuka, serangkaian ritual rohani dan upacara keagamaan ini disebut dengan Semana Santa atau Semana atau Seminggu, Sepekan atau Sankta atau Kudus, atau dalam tradisi gereja Katolik disebut dengan Pekan Suci. Semana Santa di Larantuka tidak bisa dilepaskan dengan warisan Portugis untuk Indonesia, baik secara umum dan khususnya untuk Larantuka. Orang Katolik Larantuka masih tetap mewarisi ritual keagamaan yang ditinggalkan bangsa Portugis itu secara lengkap. Sejarah tradisi menjadi jawaban atas terjadinya hal ini. Tradisi ini dibawa oleh Portugis yang datang untuk berdagang rempah-rempah termasuk cendana dari Pulau Solor dan Timor pada abad ke-16 yang berpusat di Lohayong, Solor Timur, Flores Timur. Pada awalnya setelah menaklukkan Bandar Malaka tahun 1511, kapal-kapal dagang milik Portugis berlayar menuju Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda untuk mencari rempah-rempah. Sebagian kapal-kapal Portugis itu ada yang bergerak tajam ke arah selatan. Ketika melewati Laut Flores dan Laut Banda, mereka singgah di pulau-pulau yang menghasilkan kayu cendana putih yang tumbuh subur di sana. Jenis kayu ini sudah sejak lama menjadi barang perdagangan yang dicari oleh para pedagang-pedagang asal Tiongkok sebagai bahan pembuatan dupa, minyak wangi, dan peti mati yang berbau wangi. Sejak saat itulah kepulauan di wilayah Nusa Tenggara Timur mulai berinteraksi dengan bangsa Portugis. Tidak terkecuali di wilayah di Flores Timur beserta kota-kota. Pada tahun 1515, Portugis membangun kekuatannya di 2 wilayah yang berada di Flores sebagai tempat singgah sebelum Pulau Timur, yaitu Kabupaten Ende dan Larantuka. Larantuka sendiri dipilih karena letaknya yang strategis, tidak menghadap laut lepas dan terlindungi oleh 2 pulau di depannya, yaitu Pulau Solor dan Pulau Adonara, serta teluknya yang tenang dan indah. Selanjutnya Portugis telah memusatkan kekuatannya di Pulau Solor, tepatnya di Lohayong, dan Larantuka ditinggalkan. Pada tahun 1561, Solor didatangi oleh kaum misioneri Dominikan yang memulai misi Katolik di sana. Ketika Belanda menyerang Solor pada tahun 1613 dan benteng pertahanan yang dibangun Portugis di Lohayong berhasil direbut,
Portugis mengalami kekalahan dan melarikan diri bersama beberapa pribumi yang sudah memeluk Katolik di Larantuka sebagai wilayah yang aman. Menurut iman Katolik, mulai saat itu juga muncul semboyan di Larantuka, yaitu raja adalah penguasa wilayah, penguasa pemerintah, adat, dan agama. Pada tahun 1641 terjadi pengungsian besar-besaran orang Portugis dari Kabupaten Malaka ke Larantuka bersama orang-orang Melayu Malaka yang telah memeluk agama Katolik karena Malaka berhasil direbut. Pengungsian besar-besaran inilah yang diduga juga membawa patung-patung dan benda-benda kerohanian Katolik di Larantuka. Para imigran ini membangun dua pemukiman baru, yaitu di Desa Wureh dan Desa Konga Titehena, Flores Timur. Mereka menikah dengan wanita-wanita pribumi dan membentuk sebuah komunitas masyarakat baru. Mereka lantas disebut dengan orang Topas, sedangkan orang Belanda menyebut dengan Zwarte, Portugisian atau Portugis hitam, yang bisa dikenali dari kulit mereka yang berwarna gelap. Namun, orang-orang yang tinggal di Larantuka, Konga, dan Wureh menyebut mereka dengan sebutan Laruntequeros atau orang Larantuka. Kedatangan orang-orang Portugis dan Malaka bumi yang telah memeluk agama Katolik menikah dengan orang-orang Larantuka serta berinteraksi dengan masyarakat asli. Hal ini mengakibatkan agama Katolik dikenal dan dipeluk oleh masyarakat pribumi. Pada tahun 1645, Raja Larantuka bernama Ola Adobala dipermandikan oleh seorang imam Katolik Portugis. Ola Adobala kemudian menyandang nama DVG atau Don Francisco Ola Adobala Dias Pereira Godinho. Para penerusnya lantas memerintah dan membangun kerajaan Larantuka secara Katolik. Ola Adobala juga menyerahkan tongkat emas kepada para Bunda Maria Renha Rosari. Ratu Kerajaan Larantuka sesungguhnya adalah Bunda Maria Renha Rosari, dan keturunannya dari Don Francisco Ola Adobala Dias Pereira Godinho adalah wakil-wakil di dunia. Raja hanya bergerak di bidang keagamaan menjadi konferiah atau pemimpin perserikatan dengan bendera Kloba atau Gurita. Kerajaan Larantuka adalah kerajaan terbesar di Flores Timur dan dikenal sampai di ujung timur Pulau Timor. Di Los Palos misalnya, kemasyhuran kerajaan Larantuka membuat Raja Fuiloro Verissimo menyimpan pusaka berupa kain Larantuka yang unik. Dengan pemerintahan seperti itu, kerajaan Larantuka pun dengan tangan terbuka menerima agama Katolik. Prosesi Jumat Agung dan Pekan Semana Santa pun mulai diberlakukan secara rutin sejak tahun 1736. Ban turut menjelaskan bahwa prosesi Semana Santa sebelumnya memang pernah dilakukan tetapi belum teratur. Demikian video dari Bunda Maya IBN, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Demikianlah informasi dari video Bunda Maya kali ini. Tapi sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk subscribe dan like serta komennya, dan nyalakan lonceng video ini agar mendapatkan notifikasi update video dari Bunda Maya IBN. Semoga video ini memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye bye.